Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan, yaitu masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Renungan ini tentunya bisa kita jadikan sebuah pembelajaran bagi segenap umat Buddha untuk meneladani apa saja hal-hal positif, hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh orang tua Pangeran Siddhartha, yaitu Raja Suddhodamana. Diceritakan di dalam kitab suci, pada waktu Pangeran Siddhartha sudah menginjak usia 7 tahun, kemudian orang tua ini memilihkan seorang guru yang tepat untuk mengajar pangeran kanak-kanak ini dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nama dari guru yang dipercaya untuk mendidik, untuk mengajarkan beberapa hal dari Pangeran Siddhartha ini bernama Wiswamitra. Apa saja yang diajarkan oleh guru dari Wiswamitra kepada Pangeran Siddhartha ini? Pangeran dibekali dengan beberapa pembelajaran seperti mempelajari bahasa, mempelajari menulis, matematika, sejarah, geografi, dan lain-lainnya. Dan juga di samping pengetahuan-pengetahuan yang harus dikuasai, juga ada pelajaran keterampilan seperti keterampilan atau ketangkasan, memanah, berkuda, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, usia 7 tahun adalah usia yang tepat untuk membekali anak-anak kita dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan. Kenapa memilih 7 tahun? Kok tidak 6 atau tidak 5? Bahwa seseorang atau seorang anak bisa menerima pelajaran dengan bagus, daya tangkapnya itu kurang lebih itu usia 7 tahun. Namun demikian Bapak Ibu, dewasa ini ternyata orang tua sudah membekali beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan maupun keterampilan dengan memasukkan anak di kelompok belajar atau kelompok bermain, playgroup ataupun PAUD. Tentunya ini untuk mempersiapkan agar nanti di saat masuk SD atau sekolah dasar itu sudah mempunyai cukup atau tidaknya sudah mengenal beberapa hal yang akan diberikan oleh seorang guru, sehingga nanti tidak canggung dan segera bisa menerima pelajaran dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sudah menjadi kewajiban dari orang tua membekali anaknya. Jangan sampai anak nanti setelah dewasa tidak mempunyai keterampilan apa-apa, tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Tentunya kehidupannya di masa dewasa ini tidak terjamin, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menyebutkan bahwa seseorang yang mempunyai keterampilan dan pengetahuannya luas, itu adalah satu berkah yang termulia. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang anak tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai pengetahuan, tentunya tidak bisa bermanfaat untuk lingkungannya, tidak bisa bermanfaat untuk masyarakatnya, dan juga tidak bisa membekali diri untuk bisa bertahan hidup atau mencari nafkah.
Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua dimanapun Bapak Ibu berada. Tugas mulia, tugas suci ini harus diemban, harus diperhatikan dengan baik, yaitu kewajiban orang tua kepada anaknya, kewajiban kepada putra-putrinya. Di dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menjelaskan yang ditulis dalam Digha Nikaya 3 189, Sang Buddha memberikan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban kepada orang tua kepada anaknya ditulis, yang pertama, orang tua harus bisa mencegah anaknya untuk berbuat jahat. Jadi apabila anak itu mengambil sesuatu yang tidak diberikan, orang tua harus mengingatkan bahwa itu hal yang tidak baik, tidak terpuji. Kalau seseorang itu menyakiti makhluk hidup, bahkan membunuh, si orang tua pun wajib memberikan peringatan, memberikan nasihat bahwa menyakiti, membunuh makhluk hidup itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Kemudian masih banyak hal lagi tentang tata krama, berbicara dengan kasar. Tentunya juga orang tua jangan sampai jenuh dan bosan untuk selalu mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan kejahatan. Kalau sampai anak ini melakukan kejahatan, sudah terbiasa, tentunya ini akan merugikan bagi dirinya, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Namun sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, orang tua juga harus aktif untuk menganjurkan anaknya berbuat baik melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan. Hal-hal baik perlu sekali diberikan contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang bagus, yang terpuji sangat perlu diberikan contoh seorang tua kepada anak-anaknya, agar hal yang positif, yang baik yang kita lakukan bisa diteladani, bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat. Jika kalau sudah terjadi demikian, tentunya yang sangat rugi adalah orang tua itu sendiri. Anaknya tidak bisa membedakan hal yang buruk, hal yang baik, tentunya akan mencelakai anak itu tersebut. Yang ketiga, kewajiban seorang tua kepada anaknya, memberikan pendidikan yang profesional kepada anak-anaknya. Bahkan di zaman saat ini, dewasa ini, orang tua betul-betul terkuras energinya, ya, perhatiannya, bahkan dananya, agar anak bisa sekolah di tempat-tempat, di sekolah-sekolah yang favorit, yang akan memberikan pengetahuan yang memadai untuk bekal kehidupan si anak. Tentunya orang tua di tengah-tengah kesibukan, bekerja di tengah kesibukan mencari nafkah, tentunya jangan sampai lalai dalam memperhatikan dari pendidikan anak ini. Jika sampai lalai, tentunya anak itu tidak dengan tanggung jawab, bahkan anak itu akan menjadi anak yang tidak bermoral nantinya karena kurang pengawasan dari orang tua. Yang keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak. Dewasa ini atau zaman ini tentunya sudah tidak relevan lagi untuk menjodohkan anak kepada pasangan atau anak yang lain. Si orang tua setelah mengamati, telah menganalisa, setelah meneliti keadaan dari calon istri atau calon suaminya, tentunya orang tua menyetujui apa yang menjadi pilihan anak. Semoga dengan analisa yang tepat, dengan pengamatan yang tepat dari orang tua ini, nantinya anak kita atau menantu kita benar-benar menjadi menantu yang baik, yang tahu tentang tanggung jawab dan tugasnya sebagai suami maupun tanggung jawabnya sebagai kepada ibu mertua atau kepada mertuanya. Kemudian yang kelima,
menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Jika anak sudah tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal yang tercela, dan sudah menginjak usia yang cukup, sudah nikah, satu kewajiban bagi orang tua untuk membekali anaknya dengan warisan yang sesuai. Dengan warisan yang sesuai ini, kita harapkan anak bisa mengembangkan warisan yang telah diberikan kepada mereka. Dengan warisan yang telah diberikan kepada orang tua tentunya akan mendukung tingkat kesejahteraan keluarga anak-anak kita. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan ini, saya yakin anak kita atau anak-anak dari keluarga-keluarga baru tentunya akan bisa hidup harmonis, rukun, dan sehat dan selalu, dan juga adalah sejahtera, baik itu kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Dengan upaya yang dilakukan oleh orang tua, dengan tidak terlambat untuk mendidik anak, dengan tidak bosan-bosan mengingatkan anak untuk tidak melakukan kejahatan, dan selalu menganjurkan hal-hal yang baik, tentunya anak kita akan menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan juga bagi agama. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah hikmah dari kita membaca riwayat kehidupan Sang Buddha. Hal-hal yang baik, yang positif hendaknya kita teladani dalam kehidupan Pangeran Siddhartha. Diceritakan Pangeran Siddhartha adalah seorang anak yang cerdas, yang dapat memahami semua pelajaran dengan cepat. Ia selalu sopan dan rajin, sehingga sangat dicintai oleh semua orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu dimanapun berada, akan selalu menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya, akan menjadi anak yang selalu belajar untuk maju di dalam dhamma maupun di dalam pengetahuan umum. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.